94% of communication is nonverbal. Watch. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farijal Susilo dengan NIM 241010734. Saya mahasiswa aktif Universitas Pamulang. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok saya yang berjudul komunikasi nonverbal. Yang pertama, komunikasi adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Setiap hari kita berkomunikasi baik secara lisan maupun tulisan. Namun sebenarnya tidak semua komunikasi terjadi melalui kata-kata. Banyak pesan justru disampaikan lewat ekspresi wajah, gerakan tubuh, dan nada suara. Itulah yang disebut komunikasi nonverbal. Menurut Mulyana, komunikasi nonverbal seringkali lebih dipercaya dibandingkan komunikasi verbal karena bersifat spontan dan sulit dimanipulasi. Ketika seseorang tersenyum tulus, menatap mata lawan bicara, atau menunjukkan gestur tertentu, pesan emosional yang disampaikan bisa jauh lebih kuat daripada sekedar ucapan. Selanjutnya, pengertian komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah proses penyampaian pesan tanpa menggunakan kata-kata. Pesan disampaikan melalui berbagai bentuk seperti ekspresi wajah, gerak tubuh, kontak mata, intonasi suara, bahkan cara berpakaian. Komunikasi ini berfungsi sebagai pelengkap, penguat, atau pengganti pesan verbal. Dalam interaksi sosial, komunikasi nonverbal membantu kita memahami perasaan dan maksud orang lain tanpa perlu banyak berbicara. Bahasa tubuh yang terbuka dapat menunjukkan kepercayaan diri, sementara ekspresi muram bisa menunjukkan kesedihan atau kekhawatiran. Dengan kata lain, tubuh kita berbicara dan sering tubuh lebih jujur daripada ucapan. Selanjutnya, ada fungsi komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal memiliki berbagai fungsi penting. Pertama, untuk mengungkapkan emosi dan perasaan. Ekspresi wajah dan gerak tubuh bisa menunjukkan senang, marah, atau sedih tanpa harus diucapkan. Kedua, untuk melengkapi pesan verbal. Misalnya, kata baik-baik saja akan terasa berbeda jika disertai wajah yang murung. Ketiga, sebagai pengganti kata-kata seperti anggukan untuk setuju atau lambaian tangan sebagai salam. Selain itu, komunikasi nonverbal juga berfungsi mengatur alur percakapan dan membentuk persepsi orang lain terhadap diri kita. Bahasa tubuh yang mantap bisa menimbulkan kesan percaya diri, sedangkan gerakan gugup bisa menandakan keraguan. Selanjutnya, ada jenis-jenis komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal memiliki banyak bentuk. Ekspresi wajah menjadi yang paling mudah dikenali karena mampu menunjukkan berbagai emosi dasar seperti senang, sedih, atau marah. Gerakan tubuh atau gestur juga penting. Cara duduk, berdiri, atau berjalan bisa mencerminkan kepribadian suasana hati. Kontak mata menunjukkan perhatian dan kejujuran. Meski maknanya bisa berbeda di tiap budaya, unsur paralinguistik seperti nada, intonasi, dan kecepatan berbicara, suara yang lembut menandakan keakraban, sedangkan suara keras dapat menandakan emosi kuat. Proksemik atau jarak antar individu juga penting. Jarak yang terlalu dekat bisa terasa mengganggu, sedangkan jarak yang terlalu jauh dapat menciptakan kesan dingin. Terakhir, penampilan fisik. Cara berpakaian dan kebersihan diri menjadi pesan visual yang kuat tentang siapa diri kita. Selanjutnya, ada peran komunikasi nonverbal dalam dunia kerja. Dalam lingkungan kerja, komunikasi nonverbal memainkan peran strategis. Sikap tubuh yang tegak dan tatapan yang fokus bisa menunjukkan profesionalisme dan kepercayaan diri ketika presentasi. Gestur tangan yang tepat dapat memperkuat pesan dan menarik perhatian audiens. Selain itu, kemampuan membaca bahasa tubuh rekan kerja sangat membantu dalam memahami suasana hati atau maksud mereka. Dengan komunikasi nonverbal yang baik,
Hubungan kerja menjadi lebih harmonis dan produktif karena pesan dapat tersampaikan secara efektif tanpa menimbulkan kesalahpahaman. Selanjutnya, ada komunikasi nonverbal dalam hubungan sosial. Dalam hubungan sosial, komunikasi nonverbal membantu kita memahami emosi orang lain. Senyum dapat menjadi tanda keramahan dan penerimaan, sementara pandangan mata yang tajam bisa menunjukkan ketegasan. Melalui bahasa tubuh, kita bisa membangun empati dan keakraban. Misalnya, sentuhan ringan di bahu bisa menandakan seseorang yang sedang sedih. Dengan begitu, komunikasi nonverbal menjadi jembatan untuk menciptakan hubungan yang hangat dan penuh pengertian. Selanjutnya, ada komunikasi nonverbal dalam pendidikan. Guru menggunakan komunikasi nonverbal untuk mengendalikan kelas dan membangun interaksi positif dengan siswa. Senyuman anggukan dan tatapan penuh perhatian dapat memotivasi siswa untuk lebih aktif belajar. Sebaliknya, siswa juga menggunakan komunikasi nonverbal untuk mengekspresikan minat, kebingungan, atau kebosanan. Dengan memahami sinyal-sinyal ini, guru dapat menyesuaikan cara mengajar agar suasana kelas menjadi lebih hidup dan efektif. Selanjutnya, ada komunikasi nonverbal antar budaya. Setiap budaya memiliki aturan dan makna tersendiri dalam berkomunikasi nonverbal. Misalnya, di beberapa negara menatap mata secara langsung menunjukkan kejujuran, tetapi di budaya lain bisa dianggap tidak sopan. Perbedaan inilah yang membuat pemahaman lintas budaya menjadi sangat penting. Dengan memahami makna komunikasi nonverbal dari berbagai budaya, kita dapat menghindari kesalahpahaman dan membangun hubungan yang lebih harmonis dan di lingkungan multikultural. Selanjutnya ada kesimpulan, komunikasi nonverbal adalah aspek penting dalam setiap interaksi manusia. Ia tidak hanya memperjelas pesan verbal, tetapi juga menyampaikan emosi secara citra diri dan memperkuat hubungan sosial maupun profesional. Untuk itu, kita perlu lebih peka terhadap bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan nada suara, baik milik kita sendiri maupun orang lain. Selain itu, penting untuk memahami perbedaan budaya agar komunikasi berjalan lancar. Dengan mengombinasikan komunikasi verbal dan nonverbal secara selaras, kita dapat menjadi komunikator yang efektif, berempati, dan mampu menciptakan hubungan yang harmonis di berbagai situasi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kesalahan datangnya dari saya dan kebenaran datangnya dari Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.